Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas PPKN, kelas 11. Kita mulai ya, karena sempitnya kesempatan dan bertemu. Untuk kompetensi dasar pertama, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada 5 indikator, kita cicil per pertemuan. Sedapatnya berapa, kita cicil sebanyak mungkin. Indikator pertama itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta tersebut di atas? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatkah dipahami pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Lalu menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini ada 2 contoh gambar. Kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia. Kita lanjutkan ke substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi tidak ada yang dispesialkan, semuanya sama. Ketiga, ada persatuan mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa di negara dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan,
ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Lalu substansi yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang paling tinggi sampai dengan peraturan daerah yang paling rendah. Ini saya beri dua contoh, kalian nanti bisa mencarinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 8J. Kemudian yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Lalu yang terakhir, substansi yang terakhir yaitu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam praksis nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya sebagai berikut. Ini contoh kecil. Yang pertama ada tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, cinta tanah, air dan bangsa. Lalu yang keempat ada menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Jadi setelah terjadi kesepakatan musyawarah mufakat, kalau kalah ya tidak mutung, tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, tapi menghormati keputusan yang ada dan menjalankan sesuai apa yang sudah ditentukan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, nomor 5 ini sulit. Biasanya kan cuman ingin hak-haknya saja, kewajiban apa itu kewajiban. Nomor 5 harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk hari ini cukup sekian terlebih dahulu. Sepertinya sudah kebanyakan. Kita lanjutkan materi atau indikator selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.